Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Tata Tulis Karya Ilmiah bersama saya Linda Handayani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkenalan dan kontrak belajar mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah. Kita mulai ya. Video kali ini saya akan merangkum begitu ya apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama agar kalian bisa kembali menyimak. Siapa tahu ada yang tidak hadir atau siapa tahu ada yang lupa gitu ya. Sebetulnya eh, materi ini saya sampaikan di pertemuan pertama dan untuk mahasiswa yang hadir pada pertemuan tersebut pasti sudah menyimak video ini gitu. Agenda hari ini ada beberapa. Pertama, perkenalan mengenai saya. Kedua, ada alasan-alasan mengapa Anda harus mengambil mata kuliah TTKI atau Bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada tujuan dan materi pembelajaran. Yang keempat, ada sistem pembelajaran. Yang kelima, ada kriteria penilaian. Dan berikutnya adalah pengumuman-pengumuman. Orang-orang ini adalah penulis populer di Indonesia. Mereka terkenal gitu. Yang sebelah sini, Anda tahu siapa yang sebelah sini? Iya, dia adalah Raditya Dika, seorang penulis yang bisa hidup dari karyanya gitu. Beliau memulai karir kepenulisannya sejak masa after kuliah ya, setelah kuliah. Beliau menulis cerpen dan dipublikasikan di website. Pada masa itu, ketika beliau mempublikasikan naskahnya di website, orang belum terlalu ngeh bahwa internet akan sebegitu besarnya saat ini. Saya masih ingat ketika beliau mulai terkenal gitu, saya sedang jadi mahasiswa tingkat 1 di sastra, ya. Otomatis karena dia adalah orang yang baru masuk ke dunia sastra, kami harus tahu gitu. Jadi sampai sekarang Raditya Dika merupakan seseorang yang sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi karya tulisnya dia adaptasi di film ya menjadi sebuah skenario gitu. Sekarang dia adalah podcaster, sekarang dia adalah seorang director gitu di perusahaannya dan bahkan sekarang dia bisa pensiun dini gitu. Karena dia memanfaatkan kemampuan menulisnya. Kemudian ada Dewi Lestari ya yang tengah ini. Beliau awalnya penyanyi, tapi ternyata menemukan passionnya gitu ya, menulis satu novel science fiction namanya Supernova waktu itu. Dan sama Dewi Lestari dan Raditya Dika ini masuk ke dunia sastra itu hampir pada tahun-tahun yang sama ya. Nah, yang ketiga nih, ini adalah Pidi Baik ya. Beliau adalah alumni ITB di Seni Rupa ITB. Keistimewaan beliau adalah segala naskah yang beliau tuliskan gitu di dan beliau terbitkan atau beliau kirimkan ke penerbit tidak boleh diedit. Ya, jadi beliau bebas dari editor. Bahasa beliau dalam karya sastra bebas dari editan para editor. Kami membutuhkan gini, kalau kamu mau ngedit naskah saya, udah saya tarik aja naskahnya gitu. Karena mungkin eh, rasa bahasa akan berubah ketika diedit gitu. Itulah salah satu kelebihan ya seorang sastrawan. Dia punya lisensia poetika. Ya, dia punya hak untuk membuat naskahnya jadi indah, jadi puitis dengan menabrak aturan ejaan, aturan bahasa gitu. Ini orang-orang yang menulis dan terkenal melalui ranah sastra, ya, non fiksi. Kemudian ada dua orang di sini, yang satu namanya Pak Ferry Iskandar, yang ini beliau adalah dosen ITB ya. Keahlian beliau adalah nanoteknologi. Nah, beliau merupakan salah satu
dosen yang produktif di ITB ya selama selama karir dosen saya. Beliau adalah salah satu yang paling produktif di ITB. Kemudian ada Pak Agus Sudaryanto ya. Pak Agus Sudaryanto ini ahli di bidang keperawatan ya. Awalnya Sinta Ranking, Sinta itu adalah penelitian pengindeks produktivitas dosen di Indonesia. Awalnya skor Sinta beliau itu common gitu biasa saja. Tapi ketika COVID, karena beliau melakukan penelitian bersama dengan puluhan peneliti dari seluruh dunia untuk capturing kondisi COVID saat itu gitu ya, naskahnya meroket. Jumlah kutipan terhadap naskahnya meroket dan rankingnya di Sinta meroket juga gitu. Salah satu cara gitu ya untuk membuat impact penelitian kita meningkat adalah dengan melakukan kolaborasi riset. Melakukan riset berkelompok itu penting dalam dunia penulisan karya ilmiah. Kita bisa melakukan kolaborasi, kita akan mendapatkan dampak positif dari kolaborasi tersebut gitu ya. Oke, lalu apa sih penyebab Anda harus mengambil mata kuliah tata tulis karya ilmiah atau bahasa Indonesia gitu ya? Pertama, skill utama yang perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa atau seseorang yang memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi adalah menulis gitu ya. Bahkan Pak Ferry Iskandar menyebutkan pencapaian tertinggi seorang peneliti itu adalah hasil tulisannya gitu. Buat apa kita membuat inovasi gitu ya, percobaan yang penting misalnya, tapi kalau tidak dituliskan, orang tidak bisa belajar dari kita. Misal nih, kamu bikin vaksin ya untuk sebuah penyakit, untuk sebuah virus. Orang tuh nggak akan tahu gitu gimana caranya, nggak akan bisa belajar gimana caranya bikin vaksin tersebut kalau kamu nggak menuliskannya. Begitu ya. Kemudian ada sebuah fakta ya yang saya dapat, ini penelitiannya tahun 2023. Kenapa sih mahasiswa ITB itu susah lulus gitu ya? Dan ternyata alasan tertingginya adalah kendala dalam pengerjaan tugas akhir. 48,9%, hampir setengah dari satu angkatan yang lulus di 2023 atau mungkin sebelum 2023 ya. Ini hasil penelitiannya 2023. Mereka terkendala karena tugas akhir gitu. Dan tugas akhir itu apa sih intinya? Penulisan karya ilmiah ya. Jadi kenapa sih kita nggak bisa main-main gitu dalam menghadapi mata kuliah ini bahasa Indonesia atau tata tulis karya ilmiah? Karena skill ini dibutuhkan untuk membuat kamu bisa meraih gelar sarjana dengan lancar gitu ya. Kalau kamu bisa tetap memiliki skill ini sampai akhir. Jadi gini, ketika belajar penulisan karya ilmiah sekarang gitu ya, saya harapkan teman-teman bukan hanya untuk dapat nilai aja gitu, tapi juga benar-benar ingin menguasai skill ini. Karena ketika di kelas saya, teman-teman akan belajar caranya nulis. Setelah lulus dari kelas ini, tiap mata kuliah adalah tempat teman-teman melatih kemampuan tersebut gitu. Jadi ada tugas di tingkat 2, tingkat 3, di tingkat 4, ya dipakainya untuk melatih kemampuan menulis. Seperti itu ya. Selanjutnya, kemampuan komunikasi, baik tertulis maupun lisan, adalah student outcome di ITB. Satu profil yang menempel pada seseorang yang sudah lulus dari ITB gitu. Profil mampu berkomunikasi secara tulis dan verbal ditopang oleh mata kuliah bahasa Indonesia ini gitu. Kemampuan komunikasi lulusan ITB itu 4,5 dari 5. Memang dekat ya, udah mendekati, tapi bagi sebuah institusi seperti ITB,
0,5 pun menjadi sesuatu yang harus dikejar gitu. Jadi kemudian kenapa kita perlu menulis karya ilmiah? Karena menulis karya ilmiah merupakan cara paling efektif untuk mengomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat. Ya, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai hasil penelitian kita. Begitu. Mata kuliah Bahasa Indonesia juga merupakan mata kuliah wajib umum, ya. Kita adalah negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Oleh sebab itu, masyarakatnya wajib mempelajari bahasa Indonesia pada setiap tingkatan pendidikan. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia akan selalu ada di semua jenjang, ya. Mungkin sampai S1 kalau di pendidikan tinggi, tapi akan selalu ada di semua jenjang karena merupakan mata kuliah wajib. Kemudian, apa sih tujuan pembelajarannya gitu ya? Ini dia tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa dapat membuat karya tulis ilmiah berbahasa Indonesia yang benar dengan baik. Begitu. Jadi, pada pertengahan perkuliahan tepatnya, kalian akan membuat sebuah kelompok, ya. Kelompok itu mengerjakan satu proyek, ya, penulisan karya ilmiah yang proyek itu akan dinilai dan akan asistensi secara progresif oleh dosen-dosen tata tulis karya ilmiah. Jadi kalian akan mendapatkan eh, pembimbingan gitu ya sejak topik tema judul, topik tema judul, kerangka topik, kerangka karangan, bab 1 sampai bab 4 dan seterusnya sampai akhirnya jadi sebuah karya ilmiah. Materi perkuliahannya secara umum kami bagi dua, sebelum UTS dan setelah UTS. Biasanya begitu ya. Sebelum UTS, kalian akan mendapatkan materi kebahasaan. Setelah UTS, kalian akan mendapatkan materi tata tulis karya ilmiah. Setengah semester dipakai untuk materi kebahasaan, setengah semester dipakai untuk materi karya ilmiah. Materi EYD, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu tata kata, ada tata kalimat, kemudian ada paragraf, dan ada anti plagiarisme. Ya. Ejaan berarti membahas penulisan huruf kapital miring, penulisan kata, unsur serapan, dan penggunaan tanda baca ya. Kemudian tata kata. Dari tata kata ini, kalian akan belajar bagaimana membentuk kata tanpa harus melihat kamus. Lalu ada tata kalimat. Tata kalimat adalah materi berkaitan dengan kalimat-kalimat yang perlu dihindari ketika menulis karya ilmiah. Kemudian ada paragraf. Paragraf ini isinya adalah rekomendasi ya, jenis paragraf yang bagus untuk digunakan ketika menulis karya ilmiah. Jadi kami memberikan contoh misalnya paragraf yang untuk pembuka makalah, untuk pembahasan, untuk penutup makalah seperti apa. Nah, itu berdasarkan fungsinya. Kemudian ada berdasarkan jenisnya, misalnya paragraf perbandingan, paragraf argumentatif gitu ya. Terus ada paragraf berdasarkan tempat gagasan utamanya, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Nah, seperti itu nanti akan kalian dapat di materi paragraf. Selanjutnya ada materi anti plagiarisme. Materi anti plagiarisme ini berkaitan dengan bagaimana caranya mengutip ya agar tidak plagiat. Anti plagiarisme ini dipelajari dengan dua cara ya. Pertama, dengan mendapatkan materi pengutipan. Kedua, dengan materi penggunaan aplikasi Mendeley untuk mengelola referensi Anda. Kemudian ada materi penulisan karya ilmiah, ya. Materi penulisan karya ilmiah ini Anda pelajari setelah UTS biasanya. Oke, sumber belajar pada mata kuliah ini ada tiga ya. Pertama,
Teman-teman akan belajar menggunakan buku tata tulis karya ilmiah. Buku ini berisi semua materi pembelajaran dan semua perlatihan yang bisa digunakan untuk mempersiapkan UTS dan UAS. Yang kedua, ada aplikasi Jago EYD. Aplikasi ini digunakan untuk berlatih mempelajari EYD ya, tapi dengan lebih menyenangkan karena kalian akan mendapatkan materi-materi dan mendapatkan pelatihan seperti sebuah game gitu ya. Ini memang game gitu ya. Jadi dan gamenya itu personalize. Setiap orang akan mempelajari sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Bagian yang terakhir adalah EduNext. EduNext ini merupakan tempat kami menyimpan materi-materi pembelajaran ya. Sebelum itu ketika ada pertemuan asinkron, Anda bisa mendapatkan keseluruhan materi yang kami tugaskan gitu ya dengan baik di EduNext. Tidak ada sedikit pun perbedaan nanti antara materi yang kami sampaikan di EduNext gitu ya dengan materi yang kalian dapat di kelas yang sinkron gitu karena memang materinya akan sama. Kriteria penilaiannya. Kriteria penilaian ini terdiri atas 4 komponen ya. Komponen pertama adalah kehadiran. Kehadiran ini minimal 80%. Jadi kalian boleh mengambil 2 kali tidak hadir di kelas saya. Gunakanlah dengan bijak, jangan sampai ketika kalian ada sesuatu yang urgen, kalian sudah kehabisan jatah gitu ya, karena kalian tidak bijak menggunakannya. Jangan sampai seperti itu. Berikutnya adalah tugas. Tugas ini digabungkan dari 3 komponen ya. Pertama, makalah, lalu ada tugas pekanan, dan ada kuis. Begitu. 3 komponen ini digabungkan, dirata-ratakan, dan akhirnya menghasilkan sebuah nilai yang kontribusinya terhadap nilai akhir Anda adalah 25%. Ya. Selanjutnya ada UTS ya yang mengetes materi kebahasaan ini kontribusinya 30% dan ada UAS. UAS itu adalah materi karya ilmiah yang kontribusinya 35%. UAS ya akan mengetes kemampuan materi karya ilmiah Anda. Ini kemungkinan akan ada 2 jenis soal biasanya. Kami belum menetapkan jenis soalnya akan seperti apa, tapi ada 2 jenis soal. Biasanya kalau jenisnya adalah eh, pilihan berganda gitu, nanti akan ada soal kebahasaan satu yaitu tata kalimat sekitar 10 sampai 20 soal. Kemudian ada 30 soal tentang materi karya ilmiah, begitu ya. Jadi, kenapa sih masih dibahas mengenai tata kalimat di UAS gitu ya? Karena kan selama membuat karya ilmiah, Anda melatih diri untuk menulis, membuat kalimat gitu. Jadi, kemampuan untuk menulis itu dites, diujikan di UAS juga gitu kan. Kemudian kalau di bagian karya ilmiahnya nanti yang dipertanyakan adalah kriteria-kriteria, ya definisi-definisi berkaitan dengan bagaimana menulis karya ilmiah. Ini biasanya yang jadi pertanyaan mahasiswa ya, kriteria nilai akhir. Nilai akhir di TTKI seperti apa? Ini dia kriterianya ya. Kalian bisa menggunakan ini sebagai patokan untuk dapat nilai A, tidak perlu susah-susah. 75,5 sudah bisa dapat nilai A gitu ya. Tapi dengan ini kalian mungkin bisa notice gitu. Berapa sulit sih materi penulisan karya ilmiah. Lalu ada Instagram saya, Linda underscore-nya 2 ya. Linda Handayani. Ada TikTok, Linda Ismi, dan ada email. Ya, bisa Anda gunakan untuk menghubungi saya. Oke, oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga berhasil dalam perkuliahan tata tulis karya ilmiah dan semoga bisa menghasilkan nilai yang terbaik, menghasilkan karya ilmiah yang terbaik dan menjadi media pembelajaran terbaik untuk
belajar menulis karya ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.